Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang regresi nonlinier. Oke, model regresi nonlinier ini konteksnya intrinsically nonlinear model. Jadi dengan transformasi apapun tidak dapat membuat model menjadi linear dalam parameter. Nah, ini ada beberapa model regresi yang semuanya masih intrinsically linear, artinya kalau dilakukan transformasi itu bisa menjadi model linear. Yang pertama ini model resiprokal. Model resiprokal ini secara parameter masih linear ya, karena ini beta 1 dan beta 2 nya linear. Kemudian model semi logaritmik ini juga masih model yang linear karena parameternya linear. Demikian juga untuk model inverse semi logaritmik, kemudian model double logaritmik dan model logaritmik resiprokal. Ini semuanya masih model yang model ini ya, yi sama dengan e pangkat beta 1 plus beta 2 xi plus ui ini akan menjadi linear setelah ditransformasi len. Jadi ini masih merupakan model yang intrinsically linear. Kemudian model ini yi sama dengan 1 per 1 plus e pangkat beta 1 plus beta 2 xi plus ui ini juga merupakan model yang intrinsically linear karena dengan transformasi len dan sedikit otak-atik gitu ya, maka kita bisa memperoleh len 1 minus yi per yi ini sama dengan beta 1 plus beta 2 xi plus ui. Nah, ini adalah model yang linear. Ini adalah model regresi logistik kalau Anda masih ingat ya. Contoh misalkan fungsi produksi Cobb-Douglas yang pertama, ini di y-nya adalah output, kemudian x1 adalah input tenaga kerja dan x2 nya adalah input modal. Modelnya yi sama dengan beta 1 x 2 pangkat beta 2 x 3i pangkat beta 3 e pangkat ui. Nah, ini kalau kita len kan, kita lakukan transformasi len, ini menjadi y-nya jadi len y, kemudian len beta 1 ditambah beta 2 len x2i ditambah beta 3 len x3i plus ui ya, len dari e pangkat ui adalah ui, dimana ini kalau di sini len beta 1 nya ini disimbolkan dengan alfa. Jadi alfa ini sama dengan len beta 1. Sementara yang ini adalah fungsi produksi Cobb-Douglas yang kedua. Peubahnya sama, cuman unsur galat ini bersifat multiplikatif bersama-sama peubah yang lain. Nah, ini juga bisa kita lenkan dan modelnya akan menjadi linear, sehingga ini juga intrinsically linear. Seperti ini setelah dilenkan, yaitu len yi sama dengan alfa plus alfa ini adalah len beta 1 ya, ditambah beta 2 len x2i ditambah beta 3 len x3i ditambah len ui. Kalau yang tadi u-nya itu pangkat ya, e pangkat ui. Kalau yang ini u-nya bersifat multiplikatif bersama-sama peubah yang lain. Jadi yang di sini menjadi len ui, kalau yang tadi plus ui. Nah, jadi alfa ini sama dengan len beta 1. Kemudian contoh yang berikutnya ini adalah fungsi produksi constant elasticity of substitution atau CES.
Ini Y-nya adalah output, kemudian A itu adalah parameter skala, K itu adalah input model, delta ini parameter distribusi, di mana delta ini antara 0 sampai 1, dan beta juga. Beta ini adalah parameter substitusi, di mana nilai beta ini lebih dari sama dengan min 1. Ini adalah modelnya. YI sama dengan A kali delta KI pangkat beta ditambah 1 minus delta kali LI pangkat minus beta pangkat minus 1 per beta. Nah, ini apapun bentuk galat dan hubungannya dengan peubah yang lain, model ini tidak dapat dibuat linier dalam parameter, sehingga ini adalah model yang intrinsically non-linear karena tidak bisa dibuat menjadi linear dengan transformasi apapun. Nah, pendugaan parameter model non-linear ini kita tetap menggunakan prinsip meminimumkan jumlah kuadrat galat. Masalahnya ini kita tidak dapat diperoleh solusi secara analitik untuk persamaan normalnya, sehingga solusinya ini diperoleh secara iteratif menggunakan metode numerik seperti Stipes-Disen dan Newton-Raphson atau Newton-Raphson. Nah, ini jumlah kuadrat. Sekarang kita membahas tentang jumlah kuadrat galat pada model nonlinear. Ini contohnya adalah model regresi eksponensial. Modelnya adalah YI sama dengan beta 1 E pangkat beta 2 XI ditambah dengan UI. Nah, ini untuk mengukur pertumbuhan GDP atau suplai uang. Jumlah kuadrat galatnya yaitu sigma UI kuadrat sama dengan sigma YI dikurangi dengan ini, ya, dikurangi dengan BI B1 E pangkat beta 2 XI. Kemudian kita kuadratkan, jadi ini galatnya dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Nah, pendugaan parameter dengan fungsi nonlinear least square ini kita bisa menggunakan software eFuse atau Gradle. Nah, di eFuse atau Gradle ini ada dialog boxnya untuk mengetikkan perintah nonlinear least square atau NLS. Nah, kalau di Gradle ini dibutuhkan definisi nilai awal parameter yang digunakan, kemudian definisi fungsi dari modelnya, kemudian turunan pertama dari masing-masing parameter. Ini contoh fee versus aset, di mana fee ini adalah uang yang harus dibayarkan untuk menyewa jasa penasehat untuk memanage aset. Kemudian aset di sini adalah nilai aset perusahaan. Nah, perusahaan dengan nilai aset besar tidak terlalu membutuhkan jasa penasehat. Jadi kalau dilihat ini hubungannya ini negatif antara aset dengan fee. Oke, kemudian di sini kita akan menduga parameter dari model V sama dengan beta 1 E pangkat beta 2 kali aset. Nah, ini kalau kita menggunakan Gradle, yang pertama kita menginisiasi nilai parameter awal. Dugaan parameter awal di sini adalah beta 1 dan beta 2. Dengan perintah gen R, ya, itu membangkitkan beta 1-nya kita beri 1, beta 2 juga kita beri nilai 1. Kemudian kita tuliskan fungsinya, fungsi atau model dari regresinya. Di sini adalah V sama dengan, nah ini, V sama dengan beta 1 kali E pangkat beta 2 kali aset. Kemudian kita turunkan fungsinya terhadap beta 1 dan terhadap beta 2. Jadi di sini perintahnya deriv beta 1 itu adalah turunan dari beta 1. Kalau dari sini turunan dari beta 1 itu adalah E pangkat
beta 2 kali aset. Kemudian turunan terhadap beta 2 itu adalah beta 1 kali aset kali BE pangkat beta 2 kali aset, tetap ya turunannya. Oke, ini hasilnya, hasil dari pendudukan parameter dengan fungsi nonlinear least square. Jadi diperoleh beta satunya adalah 0,5 sekian dan beta 2 nya adalah minus 0, sekian, 0059 sekian. Kemudian ini standar errornya, dan ini adalah T rasionya, kemudian ini adalah nilai P nya. Lihat dari sini nilai P ini kecil sekali sehingga kita tolak H0, artinya beta 1 dan beta 2 ini signifikan. Kemudian kalau kita lihat R nya, R square nya juga besar, R square nya besar, baik R square maupun adjusted R square nya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam nonlinear least square ini, hasil pengujian T dan F ini hanya berlaku valid jika ukuran sampelnya cukup besar. Kemudian R square ini juga tidak valid jika ukuran sampelnya kecil. Kemudian walaupun galetnya menyebar normal untuk ukuran sampel kecil, penduga NLS ini tidak menyebar normal, sehingga namun tidak bias dan tidak mempunyai ragam kecil. Hasil pengujian di output sebelumnya ini berlaku secara asimptotik jika sampelnya berukuran besar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.